paling pokok sebenarnya di dalam undangan. Makanya itulah tulisan yang paling besar, tulisannya di dalam undangan pernikahan. Karena Rasulullah pernah berwasiat, ketika umatku berkumpul 40 orang, kemudian dia berdoa, maka itu setara dengan doanya satu waliullah. Kita hadir di tempat ini tidak hanya 100, mungkin ada 1000 orang. Bahkan tempat ini adalah satu tempat yang sangat istimewa, mana Pak Bupati telah memberikan tempat untuk kegiatan ini luar biasa. Maka saya memohon kepada seluruh jamaah yang hadir, kepada seluruh pengantar mempelai pengantin laki-laki, dan juga kepada keluarga besar pengantin mempelai wanita, untuk mendoakan anak kita yang sementara duduk di pelaminan. Semoga rumah tangganya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 doa yang sering kita minta. Yang pertama, semoga rumah tangganya sakinah. Yang kedua, mawaddah. Yang ketiga, warahmah. Tapi sebenarnya 3 hal ini bukan inti, tapi itu adalah buah. Sedangkan inti dari pernikahan adalah litaskunu ilaiha. Itu kuncinya. Karena ketika litaskunu ilaiha itu muncul, maka datanglah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi satu hal yang diminta dalam pernikahan adalah supaya pasangan itu selalu merasa tenang dan bahagia. Maka saya ingin sampaikan kepada pengantin baru dan juga kepada pengantin kadaluarsa, jangan tersinggung ya, pengantin baru dan juga pengantin lama, ini nasihat juga kepada saya sendiri. Yang pertama, karena ada 2 nasihat di seputar pernikahan dan nasihat di seputar perkawinan. Saya dahulukan nasihat di seputar perkawinan. Beliau, anak kita yang sementara duduk di pelaminan, adalah seorang dokter. Alhamdulillah, saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij dalam buku Psikoterapi Al-Quran. Beliau melakukan penelitian, dan itu pesan beliau di dalam buku itu, bahwa jangan sekali-kali melakukan hubungan suami istri manakala salah satu pasangan sudah bermimpi berhubungan badan. Siapa tahu kita tidur kemudian bermimpi berhubungan badan, kemudian bangun, jangan sekali-kali berhubungan dengan pasangan kecuali diantarai dengan wudu. Maka ketika bangun, cepat mengambil air wudu kalau ingin berhubungan dengan pasangan. Manakala hubungan itu Anda tidak berwudu setelah bermimpi, kemudian menyebabkan istri hamil, maka anaknya akan lahir dalam keadaan epilepsi atau karena penyakit air. Itu hasil penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij dalam buku Psikoterapi Al-Quran. Kemudian yang kedua, Rasulullah sebenarnya mewasiatkan kita bahwa setiap ingin melakukan hubungan suami istri hendaknya berwudu. Karena berkah dari wudu itu luar biasa. Kenapa? Karena itu tidak diganggu jin. Dan juga anak-anak kita ketika lahir insya Allah tidak kerasukan. Ketika ada anak-anak kita kerasukan, sebenarnya itu orang tuanya tidak berwudu ketika hendak melakukan hubungan suami istri. Maka wudu adalah sunnah yang paling istimewa sebelum melakukan hubungan suami istri sebelum doa. Kemudian wasiat saya yang kedua, jangan juga berhubungan ketika ngantuk. Sekarang ini banyak gara-gara HP yang kocakar rukui makun rei kemudian berhubungan dan menyebabkan istri hamil, maka itu nanti anaknya lambat bicara sampai 7-8 tahun baru bisa bicara. Jadi kalau ada anak sudah sampai 6 tahun hanya bilang apa, sebenarnya itu lah kocakar rukui itu. Makanya saya wasiatkan ini penting, karena ini sekarang ini banyak gara-gara media sosial. Cakar rudu pinapa melometindro, ini yang jadi masalah. Makanya saya wasiatkan juga kepada kedua pasangan bahwa rumah tangga itu tidak mudah. Kadang-kadang perempuan itu tidak bisa ditebak. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kunci kesuksesan seorang laki-laki itu adalah istri, ibu, atau anak perempuan. Kita di dalam kitab, di santri itu selalu diingatkan oleh guru-guru kita bahwa ada 3 wanita itu istimewa. Yang pertama adalah ibumu, karena dia berdoa tidak ada pintu langit yang tertutup, pasti 7 pintu langit itu dibuka.
maka minta doa ibumu karena itu adalah doa yang paling mustajab. Yang kedua, istri. Ini penting saya tekankan. Saya tidak terlalu bangga kepada seorang suami yang hebat, karena pasti ada wanita hebat yang ada di sisinya. Bapak Kapolres yang hadir bersama kita hari ini, saya tidak terlalu bangga kehebatan beliau. Kenapa? Karena pasti kehebatan beliau itu ditopang besar. Kalau bukan dari ibunya, pasti dari istrinya. Bapak Bupati juga demikian. Seorang wanita ketika dicintai sepenuh hati, pintu rezeki akan terbuka dan keberkahan hidup akan dibukakan oleh Allah, dan segala urusan akan selalu dimudahkan. Makanya saya wasiatkan kepada semua yang datang, ketika engkau pernah melakukan suatu pekerjaan dan terhambat tidak bisa selesai, maka kembali melirik, kembali memeriksa. Kalau bukan kau berdosa kepada ibumu, maka periksa perlakuanmu kepada istrimu. Seorang yang hebat itu pasti cinta dan kasih sayangnya kepada istrinya itu luar biasa. Tidak bisa berkaca ke sejarah. Tidak ada pemimpin hebat di dunia ini jatuh kecuali orang yang ada di sisinya itu tidak ada. Makanya saya sering bilang Soeharto itu orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Titi wafat. Habibie itu orang hebat, tapi kapan tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya. Kemudian Pak SBY yang sekarang ini masih hidup, 2 kali jadi presiden. Siapa yang tidak mengakui kehebatan beliau? Tapi kapan beliau terombang-ambing dalam dunia politik yang tidak menentu ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Artinya seorang istri yang hebat sebenarnya itu akan melahirkan suami yang hebat. Makanya saya sampaikan, cintai istrimu sepenuh hati supaya rezekimu barakah dan juga hidupmu akan menjadi berkah. Karirmu akan selalu melonjak ketika engkau mencintai istrimu dengan sepenuh hati. Jangan sekali-kali berniat untuk selingkuh, dan jangan sekali-kali berbuat serong. Kenapa? Karena orang yang berbuat serong pasti jatuh, sehebat apapun dia. Tidak usah mengatakan pejabat, pimpinan pondok pesantren saja, ketika dia melakukan perselingkuhan, dia hafal Quran dan hafal hadis, setiap hari sholat 5 waktu bersama santrinya, tapi kenapa dia bisa hina dan dijatuhkan sehina-hinanya? Itu karena memang Allah mengatakan itu jalan yang paling hina. Makanya saya sampaikan, yang hafal Quran saja bisa dihinakan, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Itu penting dipegang. Makanya dalam kehidupan ini paling pokok, cintai istrimu sepenuh hati, maka insya Allah berkah hidupmu. Kemudian yang penting juga, ini yang tidak kalah pentingnya, saya tadi lihat-lihat namanya, saya mengatakan, waduh, kalau yang pernah saya pelajari, wanita yang ada watinya itu pasti tegas. Sukmawati, Rahmawati, Padmawati, Wati itu pasti tegas. Maka bersabarlah Anda ketika suara istri tak lebih besar daripada suara. Maka menurut saya waktu rena kawati cepat atau tutup di laki dan nanti gak kematian. Iya, kenapa? Karena itu wanita tegas. Tapi hebat, seorang wanita yang ada wati itu tidak akan mundur ketika mengurus sesuatu. Insya Allah, itu kehebatannya. Makanya saya wasiatkan, bersabarlah menghadapi istrimu, karena suatu kala engkau akan melihat sifat aslinya. Orang pacaran itu tidak akan pernah muncul sifat asli. Saya pernah protes ketika membaca di dalam satu buku bahwa psikologi, bahwa tidak ada orang pacaran yang munculkan sifat aslinya. Saya sempat protes, mengatakan bahwa tidak, mungkin ada di antara sekian banyak. Tapi ternyata ketika dia mengambil alasan, tidak pernah ada seorang pacar kentut di dekat pacarnya. Itu pasti dipastikan, artinya mereka itu tidak jujur. Tapi setelah menikah, nanti diketahui. Kemudian, laki-laki kadang terlalu dermawan kalau masih pacaran. Sedikit-sedikit, apa mau beli kaki sayang, sedang minum obat sayang, nasi goreng apa mau kasih ke sayang. Tapi setelah menikah, kadang-kala lebih pelit daripada pegawai bank. Jangan tersinggung kalau ada pegawai bank di sini. Makanya saya wasiatkan, insya Allah ada 2 hal yang paling pokok. Yang pertama, tadi setelah ijab kabul, iblis itu mengirim dua anak buahnya untuk pengantin perempuan namanya Dasina.
untuk pengantin laki-laki itu namanya dasim. Dua jin ini tidak pernah lepas dari pasangan. Makanya Rasulullah hanya berwasiat, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar, maka ucapkan salam supaya jin ini tidak ikut masuk. Karena inilah jin yang mengganggu penglihatan, supaya kadang-kadang orang yang berumah tangga itu lebih cantik tetangganya dilihat daripada istrinya. Inilah jin, dasim dan dasim. Dua jin ini memang dijanji oleh iblis, ketika engkau bisa menceraikan pasangan ini, maka saya akan memasang mahkota di kepala. Maka persoalan kecil itu bisa menjadi besar ketika orang sudah berumah tangga. Persoalan yang tidak mestinya muncul itu bisa muncul ketika orang sudah berumah tangga karena disikat oleh jin, dua jin ini. Makanya saya wasiatkan, ketika ada masalah, paling kuncinya begini: kalau suami marah-marah, istri harus diam. Ya kemana nailah kita sama kawan ini makunai. Kalau istri ngomel, suami juga harus diam. Supaya apa? Tidak jadi pertentangan. Karena kalau istri marah, kemudian kita ngomong sekali ngomong, itu pasti bertengkar. Begitu juga suami. Maka dia berontak. Ya kemana nah yang mana dan tobat caci cuma dari tunduk pernah. Ini hal yang penting saya sampaikan. Supaya apa? Tidak terjadi pertentangan antara suami dengan istri. Kemudian istri itu harus memang selalu menang. Tidak bisa biar jenderal pangkatnya suami juga tetap turut sama istri. Kenapa? Karena sebenarnya kita bukan melawan istri, tapi kasih sayang kepada istri itu bisa menerima segala kekurangan. Makanya istri bukan orang sempurna. Begitu juga dengan suami, bukan orang sempurna. Allah menciptakan manusia itu tidak ada yang sempurna. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Laki-laki itu adalah pakaian untuk istri, tutupi kekurangannya. Engkau juga perempuan, wanita adalah pakaian untuk suami, tutupi juga kekurangannya. Insya Allah kalau cari pasangan yang sempurna Pak, tidak ada. Kalau bila saya mau menikah nanti, kalau disuruh ngomong, kalau disuruh diam, kalau disuruh kasih keras suaranya, tidak usah menikah, cukup beli televisi. Insya Allah pasti. Karena televisi itu kalau dimatikan diam, kalau dinyalakan ngomong. Gitu. Jadi kalau istri itu kadang disuruh diam, dia ngomel. Tapi ketahui, istri itu bisa memaafkan, tapi dia tidak bisa melupakan. Istri bisa memaafkan ketika kau melakukan kesalahan, tapi tidak bisa melupakan. Karena kapan marah muncul lagi, Dan tidak kapan, tidak 5 tahun lalu. Itu diingat terus. Kenapa? Karena memang begitulah watak wanita. Kemudian yang paling pokok, jaga suami kita. Sekarang perbandingan laki-laki perempuan 1:7. Kalau sudah menikah 1 berarti ada anak-anak gadis tidak ada apa-apa. Ini baru gadis, belum pidatan yang janda. Janda juga itu malah. Dulu itu orang cuma curi emas, sekarang banyak pencuri suami. Jaga suami kita. Itu suami kita 2 kepalanya kita, jaga 2 kepala. Iya, kepala atas jaga supaya pandangannya tetap fokus. Kepala bawah juga dijaga supaya jangan sembarang masuk. Nah, laki-laki saya wasiatkan, Anda punya 2 tugas. Itu nafkah itu ada 2, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Untuk membedakan 2 nafkah ini gampang. Kalau nafkah lahir, bekerja keras. Kalau nafkah batin, keras sebelum bekerja. Iya, kalau sudah ngerti langsung ngerti. Kemudian saya wasiatkan, di dalam Islam ada di kitabnya Imam Ghazali. Ini harus ditahu oleh perempuan. Setiap menghidangkan makanan suami, siapkanlah garam di atas meja. Karena garam itu sangat kaya manfaat. Garam gunanya sebenarnya yang pertama supaya orang tidak kena keracunan makanan. Yang kedua, tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang mengkonsumsi garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan. Makanya Imam Ghazali itu mewasiatkan. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan siapa yang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan, yang pertama pasti cerdas, yang kedua tidak akan kena keracunan makanan, yang ketiga tidak akan kena lama syahwat. Jadi kalau ada laki-laki di sini yang lama syahwat, suruh makan garam sebelum makan, tapi jangan banyak-banyak, nanti kena tekanan. Cukup makan sedikit. Kemudian saya juga wasiatkan, ini yang paling pokok. Tadi saya mengatakan istri, ibu,
kalau ada rezeki tak sedikit, sedekahilah kedua orang tua. Karena dalam satu riwayat saya pernah baca 700 pintu rezeki terbuka ketika kita mensedekahi orang tua. Jadi memberikan sedekah kepada orang tua itu bukan berarti bahwa kita kaya, tidak, tapi untuk mengambil berkah, untuk mendapatkan pintu rezeki yang banyak. Dan kemudian yang paling pokok saya sampaikan, ketika setelah selesai ini nanti engkau ingin memulai usaha, membuka bisnis atau apa, tadi saya dengar ada mahar. Sebenarnya di dalam mahar itu ada barakah. Kenapa orang Bugis dulu itu selalu mengikutkan uang dalam mahar? Kadang ada uang yang dia masukkan, kadang itu emas. Kenapa? Karena sebenarnya ketika ingin memulai usaha, bisa kita meminta mahar dari istri yang telah kita kasihkan, biar sedikit untuk dipakai memulai usaha. Saya dapat wasiat dari 3 mursyid Tarekat mengatakan orang yang memulai usahanya dengan mengambil mahar atas izin istrinya dan diridhoi, maka insya Allah usahanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan orang tua dulu. Biar 10.000 saja diambil, kemudian itu dipakai memulai buka usaha, karena di dalam mahar itu Allah sudah menyimpan barakahnya. Makanya penting saya wasiatkan, jaga istri tak baik-baik, minta ridhonya, yang paling pokok, yang paling pokok. Ini karena waktu, yang paling pokok, usahakan jadilah wanita idaman. Wanita idaman itu anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Itu aja. Anggun di ruang tamu selalu berpenampilan menarik, gesit di dapur, tidak bunyi piring, tidak bunyi cangkir dari air panasnya, seksi di kasur, berpenampilan seseksi mungkin di kasur. Karena laki-laki itu syahwatnya 60-70% pada pandangan, sedangkan wanita ada pada pendengaran. Makanya wanita itu biar suami laki-laki tidak ganteng, yang penting pintar meraih, pasti laku. Pasti laku. Tapi kalau perempuan harus cantik, karena laki-laki itu syahwatnya ada pada pandangan. Maka jaga kecantikanmu seutuhnya. Jangan hanya ketika gadis engkau selalu berhias, tapi ketika sudah menikah engkau tidak memperhatikan diri. Banyak orang begitu. Ketika sudah menikah biasa-biasa makeupnya, biasa-biasa kecantikannya, tapi setelah jadi janda lagi baru berkaya lagi. Ya, makanya syukuri, karena saya yakin ini tidak mudah untuk sampai jalan finish di pernikahan. Mungkin kenalannya prosesnya lama, tapi di setiap sholat dan sujudnya mungkin pernah memasukkan, jadikanlah dia adalah jodoh. Artinya hari ini Allah telah kabulkan doa, jangan kau sia-siakan. Penutup, tadi ayahandanya pengantin wanita telah menyerahkan sepenuhnya. Karena tanggung jawab bapak itu cuma 2. Yang pertama mengakikah anaknya, yang kedua menikahkan. Sekarang lepas tanggung jawabnya, dia serahkan kepadamu, dan kau didik dia dengan baik. Tapi saya sampaikan kepada pengantin perempuan, ketika bersamaan perintah bapak dengan perintah suami, dahulukan perintah suami. Karena kewajibanmu patuh kepada suami. Seandainya ada orang yang boleh disembah selain Allah, maka engkau akan disuruh menyembah kepada suami. Dari situlah sekarang suamimu adalah tanggung jawab yang paling besar. Makanya saya sampaikan penutup, tidak ada doa yang sebenarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada yang melalui proses. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa doa yang paling bagus tadi adalah sebelum ijabah. Karena di situ misalkan Bariza, Bapak Imam tadi, Bapak Kepala Urusan Agama, aku betul bahwa di sinilah tempat berdoa paling mustajab. Di situ pintu langit dibuka. Tapi masih ada kesempatan ketika engkau berhubungan dengan istrimu, ketika diberikan nikmat, maka di situ engkau meminta, dan di situ pintu langit terbuka. Itu tempat doa yang paling bagus. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Kalau tidak bisa pakai itu, cukup pakai Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga minta kepada Allah. Baru wa fil akhirati hasanah, baru minta kepada Allah wa qina adzabannar. Ini doa masih kosong, makanya isi. Itu kuncinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua.
tidak banyak yang saya ingin sampaikan karena saya tahu semua pengantar sudah kelelahan dari tadi menunggu. Tapi nasihat yang singkat ini bukan hanya kepada pengantin baru, juga kepada pengantin kadaluarsa, juga kepada saya sendiri. Dan insya Allah kita doakan, mudah-mudahan saya diminta untuk memimpin doa, mudah-mudahan kedua mempelai diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan taqwa. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Adifna sari'an bi izzatillah. Ya Allah ya Azizu ya Ghafur. Kepada mempelai yang sementara duduk di pelaminan ya Allah, rahmati ya Allah, tuntun dia ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Tumbuhkan kasih sayang dan cinta ke dalam hatinya ya Allah. Jangan Engkau memisahkan dia ya Allah, kecuali perhatian memisahkan ya Allah. Karuniakan dia keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan dia pasangan yang senantiasa ridho kepadamu ya Allah. Mudahkan rezeki, jauhkan dia dari segala musibah dan bala ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah, dan berikanlah rezeki yang barakah dari sisi-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fadlun wa syirrul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.